ayat Al-Quran tercetak pada sepatu itu. Najih Ibnu Abil Hamid, seorang guru sekolah menengah di pesantren Darul Istiqomah, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendapati seorang muridnya mengenakan sepatu hitam berlabel Lakoka. Setelah dipakai selama 1 bulan, barulah ia menyadari bahwa sepatu yang dikenakan oleh muridnya ternyata terdapat tulisan sebuah ayat Al-Quran. Tidak diketahui pasti dari mana sepatu ini berasal. Dalam gambar itu tampak jelas pada bagian tengah kiri luar sepatu terdapat kaligrafi Arab yang dicetak berwarna abu-abu, sewarna dengan tulisan freestyle dan Lakoka. Setelah ditelusuri, tulisan Arab itu mirip dengan penggalan ayat ke-64 Al-Quran Surat Yusuf. Menurut sang guru, sepasang sepatu yang menistakan ayat Al-Quran ini diduga berasal dari Tiongkok. Sayangnya barang bukti berupa sepasang sepatu telah dibakar oleh pemiliknya. Pada akhir tahun 2015 lalu, Indonesia juga dihebohkan dengan penggunaan sampul Al-Quran sebagai bahan pelapis trompet tahun baru. Trompet-trompet ini ditemukan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Penjualan trompet ini diketahui setelah seorang warga Kendal mendapati lafaz Al-Quran sebagai kertas sampul dan beberapa penggalan ayat Al-Quran tertulis di trompet miliknya. 21 gerai minimarket di Kendal diamankan polisi setelah kedapatan menjual trompet ini. Trompet sampul Al-Quran ini ternyata menyebar luas hingga ke kota-kota lain di Jawa Tengah. Selain di Kendal, trompet serupa juga ditemukan di Blora, Klaten, Demak, Batang, Wonogiri, dan Pekalongan. Pihak kepolisian Provinsi Jawa Tengah akhirnya menyita 2,3 ton bahan dasar pelapis trompet itu. Polisi juga meminta produsen menarik peredaran trompet dan menghentikan proses produksi trompet yang bisa mengarah kepada penistaan kitab suci Al-Quran. Tidak hanya di dalam negeri, kasus penistaan terhadap Al-Quran justru lebih banyak berasal dari dunia internasional. Seorang pemuka agama bernama Terry Jones asal Florida, Amerika Serikat, pernah membakar Al-Quran dalam peringatan tragedi runtuhnya gedung World Trade Center 11 September. Ajakan itu dilakukan di depan sebuah rumah ibadah Dove World bersama 20 orang lainnya. Terry Jones berpidato selama 1 jam, kemudian membakar Al-Quran serta gambar yang diklaim sebagai gambar Nabi Muhammad SAW. Kebencian terhadap Islam juga terjadi di negeri Menara Eiffel ini. Tak hanya sekali, majalah Prancis Charlie Hebdo tercatat berulang kali merilis karikatur anti-Islam. Majalah ini pernah menggambarkan seorang Yahudi mendorong Nabi Muhammad di kursi roda. Sahabat Islampedia, sentimen anti-Islam juga terpampang di sejumlah stasiun kereta api bawah tanah di Westchester County, New York, Amerika Serikat. Di salah satu sudut stasiun, terdapat sebuah iklan yang menuding orang-orang Islam berada di balik 19.250 serangan teroris di seluruh dunia. Sebuah tuduhan yang sangat keji. Sahabat Islampedia, sebagian orang tak bisa lagi menutup-nutupi kebenciannya terhadap Islam. Adalah politikus Belanda Geert Wilders yang menyebarkan stiker anti-Islam yang akhirnya membuat marah banyak orang. Stiker berwarna hijau dan putih seperti bendera Arab Saudi bertuliskan pernyataan yang menghina agama Islam, Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran. Akibat itulah Arab Saudi mempertimbangkan untuk memberi sanksi perdagangan terhadap Belanda. Geert Wilders juga pernah merilis film pada tanggal 27 Maret tahun 2008 mengenai pandangan buruknya terhadap Islam dan Al-Quran. Menurutnya, Islam mengurangi kebebasan sebagian masyarakat di Belanda. Ia juga memprotes perilaku Nabi Muhammad yang tidak sesuai dengan moral dunia barat. Na'udzubillah min dzalik. Tersebarnya kezaliman dengan segala jenisnya merupakan isyarat akan datangnya azab Allah